belum pernah ke Sudan tapi seakan-akan tinggal di Sudan. Kita sangat terpukul dengan jumlah korban jiwa yang ada di Sudan juga ya. Kita sudah terbiasa melihat hal-hal di Gaza, tapi kan Gaza itu kan Orang jelas lain, musuhnya ya, orang lain gitu loh, penjajahan. Ini kan dikatakan civil war kan. Kalau Gaza kita bisa bersuara dan kita bisa bergerak. Karena semakin negara-negara itu terpecah, semakin mudah dikontrol oleh Barat dan semakin lemah kekuatan mereka. Dan ingat, itu nggak hanya di Timur Tengah, Di mana? bahkan di Indonesia. Kita tahu ada gerakan separatis, ya, yang masih dianggap KKB gitu kan. Hari ini kita semua dipertontonkan konflik berdarah genosida terjadi di Sudan, dan saya sebagai orang yang tidak pernah tinggal di Sudan, nggak pernah ke Sudan juga, nggak tahu masalah Sudan, tapi saya baca-baca artikel, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sendiri dan pertanyaan-pertanyaan kalian semua, dan tentu dengan narasumber yang tidak kaleng-kaleng. Tanpa panjang lebar, selamat datang di channel Muhammad Hussein Gaza. Saat ini sudah berada di dalam studio bersama teman-teman narasumber yang kompeten. Pertama ada Syekh Jibril, 4 tahun di Sudan ya, kuliah di sana. Misal Hamar ini pakar paling Sudan nih. Si paling Sudan enggak ya? Karena lu sudah mulai bicara Sudan di dalam 2 episode terakhir ya. Ya, menuntaskan kewajiban moral terhadap kaum muslimin. Ya, memang saya juga sudah banyak yang bertanya pandangan seorang Muhammad Hussein Gaza tentang konflik Sudan, karena kita sebagai aktivis ya bukan hanya moral, memang kita juga punya kewajiban di situ ya, kewajiban sebagai sama manusia, sebagai sama muslim yang pasti ya. Tapi saya nggak berani bernarasi terlalu cepat karena khawatir kita malah terjebak dalam hal yang tidak kita pahami ya. Antum, perkenalkan dulu, siapa nama antum? Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Ulul Albab, biasa dipanggil Ajib, karena kalau dipanggil Jibril berat banget ya. Ajib. Kalau Jibril, Ajib itu panggilan dari kecil sih. Ajib. Bukan bahasa Arab. Ya bahasa Indonesia aja dah. Ajib. Ajib. Oke. Bukan bahasa Arab. Dan tadi disinggung oleh Syekh Hussein, saya dipanggilnya Syekh, saya bukan Syekh. Saya masih Syab. Syab. Antum ngapain di Sudan? Terdampar mungkin kali ya. Terdampar di gurun Sahara. Jadi mau mendarat di Bandara Kairo, kepleset. Iya mungkin gitu. Jadinya ke ini. Sudan. Tapi antum kuliah di mana? Di Sudan di mana ya? Pertama saya di Jamiah Afriqiyah Al-Alamiyah. Di sana ngambil pertamanya itu madlughah dulu. Persiapan bahasa sebelum masuk kuliah. Hanya saja bukan takdirnya di sana, karena sudah masa pembukaan saat itu ya, pembukaan pendaftaran kuliah, tapi saya belum memenuhi syarat. Saya nyoba peruntungan di Jamiah Unif Al-Quranul Karim di Omdurman, seperti itu. Kalau secara grade sih lebih mentereng sih, ibaratnya UI atau ITB-nya lah kalau di Indonesia. Jamiah Al-Quranul Karim itu seperti itu. Dan lulus terima? Alhamdulillah diterima. Dengan drama karena tadi ya, karena mana yang penting sertifikat kelulusan dari madlughah gitu kan, seperti itu. Nggak ada, saya belum itu, tapi saya ngobrol dengan dosennya itu dengan bahasa Arab. Ya sok-sokan aja gitu, padahal bisa juga enggak itu, yang penting ngobrol aja, ngalir gitu. Ya gimana kan, ya sudah, yang penting itu kan saya kan nggak keterima gara-gara hasilnya itu nggak ada, entah kertasnya hilang apa gimana, itu kan biasa di Sudan itu. Mereka yang ngilangin tapi kita yang nanggung gitu. Nah sehingga saat itu ya udah gini aja dokter, yang penting hasil dari ujian saya itu ada, berapapun nilainya saya terima, karena saya merasa bisa ketika ngerjakan itu, ngerasa yakin dengan hasilnya. Tapi kok tiba-tiba di papan pengumuman saya tidak lulus. Padahal saya ngerasa bisa. Jadi sudah, yang penting buktikan saja, hadirkan kertas saya, jawabannya saya, nilainya mana. Nanti kalau misalkan ada, oke saya terima. Tapi mereka nggak bisa itu. Dan karena ngobrol gitu kan, tiba-tiba sebisanya, bahasa Arab sebisanya. Lulus saya diterima. Antum waktu itu dimasuk pemerintahan siapa? Tahun berapa sih itu? Tahun 2013 awal ke sana. Terus pembukaan kan biasa ya bulan-bulan Juni-Juli ya. Itu 2013. Itu masa Omar Bashir tuh masih. Oh, di masa yang sama antum ke Gaza.
baru mulai start kuliah tuh kayaknya. 2011 kan ya. Saya 2011 ya. Masuk Universitas Saya Gaza. itu bersama bareng Reza Gaza. Iya. Itu kan 14 Februari saya masih ingat 2013 saya ke Sudan, 15 Februarinya Reza ke Gaza. Oh. Jadi dulu pemerintahan Umar Bashir. Bagaimana hidup di bawah pemerintahan Umar Bashir? Umar al-Bashir bukan Umar Bashir. Umar al-Bashir. Bahaya. Umar al-Bashir, Umar Hasan al-Bashir. Ya tentu plus minus, sudah biasa. Saya itu pertama nggak nyangka ya, ini ada kehidupan di tempat seperti ini ya kan, di gurun Sahara, gersang seperti itu. Bahkan banyak sekali ya dari kakak-kakak senior itu bilang, Jip, kamu bisa hidup di sini 1 tahun di Indonesia, kamu bisa hidup dimanapun. Karena memang kita tahu di Sudan itu kan sangat amat berat secara musim ekstrim, cuaca ekstrim, dingin banget, panas banget. Makanan itu nggak masuk di lidah Asia secara umum gitu ya. Sehingga makanan apapun kalau kita bisa 1 tahun di Sudan, kita bisa di mana-mana di Indonesia seperti itu. Itu satu. Terus ada lagi teman-teman yang lain. Sudan ini tempat yang sangat-sangat tidak enak. Bohong kalau ada yang bilang bahwasanya di Sudan itu betah. Tempat panas, berdebu. Ada namanya apa sih kalau di Gaza ada nggak? Badai debu, hubar kalau di Sudan bilang. Itu negara memang sangat amat gersang. Gitu. Giliran ada pohon hijau dikit, durinya Masya Allah. Itu ya saking benar-benar nggak enak banget dilihat ya secara itu. Tapi para senior saya itu Masya Allah luar biasa. Justru para ulama itu ketika belajar ilmu agama itu ya kayak gini keadaannya, mereka mau nyari satu hadis aja kan berjalan puluhan kilo, ratusan kilo seperti itu. Justru yang seperti ini negara kalau bukan karena ilmu dan ulama pasti nggak ada orang di sini. Laulal ilmu wal ulama la tarakna Sudan. Ya, la tarakna hadhil baldatil mukhabbarah wal hararah, katanya gitu sih. Jadi ini juga yang menarik ya. Kalau teman-teman kita, guru-guru saya gitu bilang kalau antum mau belajar bahasa Arab yang bagus, bukan ke Arab Saudi, bukan ke Yaman, bukan ke Pakistan dan lain sebagainya, tapi ke Sudan. Itu apa benar ya, sampai dengan masyarakat lapisan bawah di Sudan itu memang menggunakan bahasa yang dekat ke Fusha atau bahkan memang bahasa Fusha? Yang pertama memang itu kan lahjah ya, lahjah atau dialek-dialek. Aksen itu memang Sudan konon katanya itu yang paling dekat. Dan memang saya yang memang tidak bisa berbahasa Arab saat itu yang bahasa Arabnya sangat amat terbatas, itu masih bisa difahami. Mereka bisa paham, saya juga bisa paham. Artinya memang dekat. Gitu. Meskipun beberapa kata-kata dengan aksennya mereka, padahal kalau fusahanya seperti ini, aksennya beda lagi. Ibarat bahasa Indonesia pakai aksen Sunda atau aksen Jawa. Itu kan orang... Enggak, sebetulnya kalau aksen ya. Tapi kalau di Indonesia kan Sunda itu kan sudah punya bahasa sendiri, bukan lagi aksen ya. Nah, sekedar logat saja, itu saja kan bikin apaan ini? Iya, sebetulnya gini. Kalau antum masuk ke materi bahasa Arab lapangan ya. Itu logat itu atau nada bicara itu lebih bisa menjelaskan atau lebih bisa memahamkan orang dibandingkan tajwid atau makhraj hurufnya loh. Karena orang ekspresi itu yang membuat orang tuh lebih paham. Ya. Ekspresif. Jadi Brother Ustadz Amar, jelaskan kepada para netizen, para subscriber channel ini sebetulnya apa sih secara singkat apa sih yang terjadi di Sudan, konflik apa sih sebetulnya? Ini yang sebenarnya kalau kita membahas konflik Sudan itu seperti kita membahas kayak timbunan lapisan-lapisan konflik gitu ya, yang terbentuk akibat kombinasi dari kemiskinan, ketimpangan antara kaya dengan miskin, antara kota dengan desa, kurangnya sumber daya alam. Jadi udah miskin, emang sumber daya alamnya juga, maksudnya makanan dan lain sebagainya juga kurang. Yang kedua, akses ke negara itu juga sulit gitu loh. Terus yang ketiga, emang pemimpinnya diktator. Iya, kejam, serba diktator dan sebagainya. Dan ini semua dimulai dari kudeta yang dilakukan oleh Presiden Umar al-Bashir berpuluh-puluh tahun lalu, 30 tahun lalu ya kurang lebih. Nah, itu mengakibatkan Umar al-Bashir merasa tidak aman. Dia tidak bisa mempercayai negaranya sendiri untuk membangun. Maka dia akhirnya kurang lebih sekitaran tahun 2000-an ke sini, dia mulai mengorganisasi
suku-suku yang ada di pinggiran Sudan, termasuk juga ada di Khartoum dan Darfur gitu ya, menjadi satu pasukan yang semi reguler paramiliter yang oleh masyarakat Sudan disebut dengan Janjaweed. Tadi kita ngobrol di belakang, Jan itu memang berasal dari kata jin, tapi kenapa nggak tahu, pokoknya jin gitu ya. Kalau orangnya Jan itu bukan rojolnya Jan itu ya. Kalau secara etimologi ya, secara bahasa itu kan yang tersembunyi, jin. Gitu jin. Kan. Tapi maksudnya digunakan untuk seseorang yang menyembunyikan senjatanya, mungkin. Karena memang di situ murotnya yang dimaksud dengan jan di situ adalah seseorang yang membawa senjata tajam. Artinya kalau di Sudan tuh kalau orang sebut jan itu artinya apa? Ya cuma itu aja, milisi itu aja di daerah Darfur itu aja. Oh jan. Gitu. Jan orang yang bawa senjata, kemudian jawid itu bentuk mubalaghah dari jawad, orang yang berkendara, naik kuda. Nah, itu mahir naik kuda. Nah, itu di Darfur tuh kayak gitu. Janjawid itu. Banyak kan kudanya. Milisi. Oke, lanjut. Ya kan memang mereka adalah penggembala unta, penggembala kuda, penggembala sapi ya, gitu umum, digambarkan. Sipil umum dan mereka bukan orang kotanya gitu loh. Tapi nggak juga dibilang Badui, karena kan kalau Badui itu istilah untuk genealogi bangsa Arab. Ini dianggaplah Badui juga lah kurang lebih, dipersenjatai oleh Umar al-Bashir secara tertib, dikasih lembaga militer sendiri dan seterusnya. Tapi kemudian karena berkuasa terlalu lama, generasi itu udah berganti, dia pun tumbang mengikuti revolusi Arab. Nah, setelah dia tumbang, pasukan Janjaweed dengan beberapa pemberontak lain, bukan pemberontak lebih tepatnya ya, mereka tidak ingin bikin negara baru, enggak gitu loh. Mereka ingin mengganti pemerintah lama menjadi pemerintah baru. Nah, elemen ini kemudian mengajak ikut serta Janjaweed, tapi ternyata Janjaweed sederhananya ya, ringkasannya tidak puas dengan format pemerintahan baru. Padahal pemimpin dari Janjaweed yaitu Muhammad Dambalo itu sudah diberikan jabatan sebagai wakil presiden, tapi titiknya itu ada beberapa. Yang pertama, pembagian jabatan-jabatan tertentu itu mereka nggak suka. Lalu yang kedua, ketika pasukan Janjaweed atau RSF ini mau dilebur ke dalam pemerintahan Sudan sebagai pasukan tentara nasional Sudan, mereka nggak mau. Nah, konflik ini jadi panas karena memang terkenal brutal mereka ini. Brutal, mereka tidak mengenyam akademi militer formal, mereka tidak punya ideologi yang tertentu, mereka juga ya Islam, tapi bukan Islam yang milisi itu tadi kan? Milisi, paramiliter. Sehingga mereka ketika melakukan kekejaman untuk menekan pemerintah resmi, itu benar-benar kayak kejam sekali gitu. Kita lihat videonya ya, ada perempuan digantung dan ditembaki apa dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dilakukan. Dan disinilah kemudian ada beberapa negara punya kepentingan. Kenapa? Karena Sudan itu terletak di kawasan selatannya Mesir, di utaranya Ethiopia, dan juga memiliki garis pantai Laut Merah. Pelabuhan yang mereka itu termasuk salah satu pelabuhan penting, yaitu Port Sudan, tempat kapal-kapal sandar sebentar, ngisi air, ngisi minyak, dan lain-lain sebagainya. Lalu lanjut lagi, berangkat ke mana? Ke Aqaba atau ke Mesir lewat terusan Suez. Dan selatannya lewat mana? Lewat Bab el-Mandab, yang hari ini juga menjadi titik konflik. Titik konflik Bab el-Mandab itu bukan cuma antara gerakan Ansarullah di Yaman ya, dengan Israel atau dengan Amerika Serikat, tapi juga di Somalia. Karena Bab el-Mandab itu ada dua nih. Berbangkatan ada dua, ada kanan ada kiri. Yang kanan itu Yaman, yang kiri itu Somalia. Ke atas sedikit ada Sudan, paling atas sana ada terusan Suez nama Aqaba. Nah, itulah kenapa Sudan itu diacak-acak, dan negara ketiga yang bermain di situ ada Uni Emirat Arab yang kemudian mendukung si Janjaweed ini. Kenapa? Apa Uni Emirat Arab? Apa kepentingannya Uni Emirat Arab ini? Enggak, sebelumnya belum pernah ke Sudan, tapi seakan-akan tinggal di Sudan. Pada saat di Mesir saya menyelidiki beberapa hal tentang itu. Oh, gitu. Berarti emang senang lihat peta aja. Atau bukan antum diusir dari Janjaweed enggak kan ya? Oh, enggak. Jangan ya. Tadinya antum yakin. Atau malah saya ini. Apakah saya tadinya Janjaweed? Enggak. Saya tidak kejam. Iya. Tapi sebenarnya kayak gitu ya. Nah, ini yang menarik nih. Uni Emirat Arab kita tahu ya, Ustadz Hussein melihat fakta bahwa di Gaza, milisi-milisi yang anti pemerintah Gaza diberi senjata juga oleh Uni Emirat Arab. Iya. Di Yaman, tentara-tentara bayaran yang ikut memperkeruh konflik di sana juga dari Uni Emirat Arab. Di sebuah tempat di Libya, di Suriah, mereka bermain situ. Uni Emirat Arab karena mereka punya uang dan mereka Israelnya Arab lah. Israelnya Arab. Hati itu gimana nih menurut Ustadz berdua ini? Ente kan sering transit di Abu Dhabi ente loh. Udah enggak nih sekarang di Oman sampai Doha aja udah. Oman Doha udah. Paling kalau kepepet Mumbai. Ya, jadi gini. Kita sangat terpukul dengan jumlah korban jiwa yang ada di Sudan juga ya. Dan
istilahnya apa ya, pemandangan-pemandangan yang kita sudah terbiasa melihat hal di Gaza, tapi kan Gaza itu kan artinya kan orang jelas musuhnya ya, orang lain gitu loh, penjajahan. Tapi ketika ini kan dikatakan civil war kan, perang sipil ya kan ya tapi ya dua saudara. Iya, dua saudara, namun separah itu dan kita kalau Gaza kita bisa bersuara dan kita bisa bergerak ke sana gitu kan. Kalau sipil ini kan memang ini masalah politik mereka pada akhirnya kan. Ya, dan jangan lupa Janjaweed juga meskipun mereka membantai, mereka pun dibantai juga. Iya. Ya kan banyak juga korban jiwa dari pihak Janjaweed ini ya, meskipun tetap ya, ini dianggap pemberontak ya. Tetap memang kita juga lebih kalau kita mau objektif, ya kita harus berdiri bersama pemerintah SAF itu kan, SAF dan pemerintah yang resminya gitu ya. Namun saya ingin sedikit berkomentar ya, terkait fenomena konflik internal di Sudan ini. Saya pernah mendengar ceramahnya Dr. Imran Hussein. Luar biasa itu ya. Kita membahas masalah masa depan Timur Tengah ya, termasuk sekitaran Afrika. Bagaimana memang ada agenda besar Barat untuk memecah-mecah dan membuat New Middle East. Timur Tengah yang baru. Dan itulah kenapa Israel dengan kerabat atau perwakilannya yang bernama Uni Emirat Arab itu ya. Israel itu kan Barat ya, peradaban Barat. Akhirnya Israel namanya Uni Emirat Arab ya. Mereka berusaha untuk masuk ke berbagai konflik di mana berada selama konflik itu bisa memperbesar kemungkinan negara itu terpecah-pecah. Ya. Karena semakin negara-negara itu terpecah, semakin mudah dikontrol oleh Barat dan semakin lemah kekuatan mereka. Maka dan ingat itu nggak hanya di Timur Tengah, di mana-mana. bahkan di Indonesia. Kita tahu ada gerakan separatis, ya, yang masih dianggap KKB gitu kan. Lucu banget, udah separatis udah dianggap KKB, teroris lah aja kita nyebutnya itu. Ya, namun mereka kan juga didukung oleh kekuatan Zionis itu ya. Makanya bendera-bendera Israel di sana kan sangat subur sekali gitu, subur sekali. Nah, selama di Sudan itu aman di sekitar antum ya? Enggak, dari awal saya datang aja sudah langsung dihubungi sama Mas Ipar, kakak ipar saya itu. Gimana? Dari Darfur deket atau jauh? Aman nggak di sana? Alhamdulillah jauh. Karena mungkin yang jarang tahu hal umum itu Sudan itu kan luasnya ya. Itu seakan Indonesia dijadikan satu tuh karena saking luasnya. Sudan kan Afrika kan besar sekali gitu. Sehingga ya beda kota itu sangat jauh. Karena saking luas. Antum paling jauh dari Khartoum kemana perjalanan? Ke apa namanya, Madani atau apa provinsinya itu ya? Berapa jam tuh? Seharian sih. Seharian. Nah, itu saja. Nggak, di ibu kotanya saja saya pertama itu ini benarnya ada peradaban di sini. Apalagi itu kan saya kan ketika libur kuliah ya saat itu, libur semester saya pengen ngapal Quran. Di sana kan kalau di sini disebutnya pondok. Kalau di Arab itu kan sebenarnya kan kholwah. Tempat mojok. Kalau khalwah kalau di pesantren Indonesia kan konotasinya negatif. Kan gitu. Kalau di sana mojoknya dengan Quran lah intinya gitu. Itu ada namanya khalwah Wadul Fatni. Itu cukup jauh. Pernah saya sendirian ke sana, nyampe sana malam-malam. Alhamdulillah ya. Terus sendirian pakai apa? Naik apa sendirian? Naik bis ada, bis akap biasa. Gitu. Yang penting saya ngomong aja sopirnya, turunin saya di Wadul Fatni, nama itunya, nama pondoknya gitu. Oh ya, karena sudah masyhur gitu. Saya di sana bukan hanya orang Indonesia satu-satunya, tapi orang Asia satu-satunya saat itu. Saat itu? Malaysia itu belum ada? Setelah saya. Saya bukan yang pertama, kalau orang Asia. Tapi saat itu saya sendiri satu-satunya. Seperti itu. Nah, saya sana ngafal Quran dan saya, ya Allah, kok ada kehidupan. Apa? Tembok itu kan dari kotoran unta segala macam itu kalau hujan bau gitu ya? Bukan bau, runtuh. Oh gitu. Khawatirnya gitu, namanya juga dari tanah gitu. Seperti itu. Ya. Itu yang pertama, tahun pertama itu. Di tahun pertama juga saya datang itu uang $100. $100 itu 680 pon, saya masih ingat. 630 pon. 1 atau 2 bulan naik tiba-tiba menjadi 680 pon. Jadi naiknya 50 pon. Langsung ada mudzaharah, demo. Cuma naik sedangkan dong, saya
saya sedang ngurus ijroat. Ijroat itu apa ya? Proses itu ya, pendaftaran ya ke mana, migrasi dan seterusnya seperti itu. Di tengah jalan lagi di dalam angkot gitu, orang begini, apaan itu? Kok pada sebelah pada ditutup semua? Wah, saya ketakutan sekali itu. Orang baru nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kok ada orang kayak mau perang ini, ditutupin semua sebelah toko-toko segala macam. Apa ini? Ternyata demo karena kira-kira naik. Menuntut kenaikan itu ya. Iya, biar inflasi biar turun gitu. Dan itulah awal dari jatuhnya Umar al-Bashir. Enggak, masih jauh. Itu kan 2013. Umar al-Bashir tapi itu kan 2016. Udah revolusi di Libya, di Aljazair, di Tunisia ya, udah tetangga-tetangga itu udah panas itu. Ya. Iya, itu kalau sudah masuk. Kalau inkilabnya itu kan 2016 mulainya. Baru bisa selesai itu 2019 kalau nggak salah. 2019 yang benar jatuhnya itu. 2019. Bersama dengan Covid juga. Saya penasaran kalau di Indonesia itu kan satu peradaban itu dibangun ya, atau satu kampung itu, satu desa dibangun itu kan karena ada mata air gitu ya. Makanya kalau di bahasa Sunda kan Cilengsi, Ciawi, Ci itu ada yang air kan. Itu sungai. Kalau di Lampung tuh Wai Kambas, Wai Halim gitu ya. Kalau di Jawa itu apa, kalau di Jawa itu? Segoro ya, sungai aja, kali. Enggak, apa nama-nama tempat itu kayak apa sih yang nggak ada, kali aja. Banyuwangi gitu kan, Banyumas gitu ya. Iya, betul. Iya, ya? betul. Itu memang peradaban itu kan dibangun biasanya kan di antara mata air atau di antara sungai itu kan. Nah, kalau di Sudan tuh barometer membangun kampung itu apa ini ya? Tentu yang paling ramai adalah di pinggiran Sungai Nil. Dan di antara yang banyak nggak tahu, Nil itu ada dua aslinya. Nil, dan bertemunya di Khartoum itu. Jadi ada Nil putih itu dari Uganda, Nil biru itu dari Ethiopia. Nah, dua ini bertemu di Khartoum. Nah, makanya di sana disebut dengan Makron, pertemuan. Nah, baru sudah jadi satu, itulah yang sampai Mesir itu. Gitu. Kan Sungai Nil itu dikatakan ya sungai dari surga yang mengalir di bumi kan. Ada dua tuh, ada yang di Furat, di Irak, ada juga yang di Khartoum. Berarti kan harusnya Khartoum itu menjadi daerah yang di mana surga bermulai. Iya. Makanya secara geopolitik kan ya jadi rebutan. Subur Khartoum itu. Subur berbanding di pinggiran, di bibir-bibir sungai itu kan tidak sebagaimana di Indonesia. Bibirnya saja tuh bisa ratusan meter. Kalau kita kan memang sungainya aja cuma terbatas berapa lah lebarnya. Sebesar-besarnya paling nggak ada yang 1 kilo, ini ada yang sampai 2 kilo lebarnya. Gitu. Apalagi tepinya. Nah, itu jadi tempat mazru'ah itu, apa namanya, sawah. Janjawid itu sudah ada berarti di masa-masa antum ya? Sudah, tapi sangat jauh. Sangat jauh ya. Sangat jauh. Dan tapi ideologi itu benar-benar nggak nyampe ke Khartoumnya. Tapi sekarang kan sampai Khartoum sekarang nih, apa pertempuran ini? Ya, semenjak itu tadi, semenjak di Umar Bashir di kudeta, yang kudeta kan ya SAF sama RSF itu. Nah, setelah di kudeta yang pemerintah yang sementara ya, kan si Hamdok itu bagus, memang itu profesor dari sipil. Karena semua di 2018, saya 2017 pulang, 2018 itu 1 tahun isinya mudzaharat terus. Dan mudzaharat aja demo ya, demonstrasi itu hampir 1 tahun full. Hampir di setiap bulannya ada, dan 1 bulan itu berkali-kali, dan eskalasinya sangat amat luas, nggak cuma di 1 titik, tapi hampir seluruh Sudan gitu. Makanya mengingatkan dengan tahun 98. Gitu. Kayak apa ya, mirip seakan-akan terulang gitu versi. Sudan mati lampu gak sih? Iyalah, jangankan di tempat yang pelosok-pelosok, yang di ibu kotanya saja kita akan protes. Ini ibu kota kok gini ya? Mati lampu, yang air mati gitu ya. Ya itu juga, dan apa ya, fasilitas ibu kota itu bagi di Indonesia fasilitas desa bisa dikatakan seperti itu. Benar-benar terbelakang sekali ya. Keterbelakangan apa ya? Dibilang IQ atau apa mungkin. Aneh memang, mereka itu kadang banyak yang sok-sokan tapi bukan ahlinya tapi sok-sokan, bukan ahlinya tapi sok-sokan gitu loh. Ujung-ujungnya mereka malu sendiri. Itu beberapa kali kami menemui seperti itu. Di kita ada gak sih gitu yang bukan ahlinya tapi sok-sokan, misalnya maksain kereta cepat yang harusnya tuh nggak ada gak sih seperti itu? Ada ya, minimal ngatain antum nggak pernah ke Gaza, pura-pura ke Gaza terus ngonten. Gitu ya. Banyak banget itu. Gitu ya. Nah, terus di satu sisi ini sekarang per hari ini ya, pada saat kita bikin podcast ini nih kan,
sedang masa dunia internasional itu lagi mengamati Sudan, ya kan? Dan pada bulan Maret 2025 Sudan itu sudah mengajukan tuntutan kepada ICJ atau Pengadilan Internasional untuk menuntut Uni Emirat Arab. Tapi pada bulan Mei keluar jawabannya, ternyata Uni Emirat Arab itu bukan terbukti tidak bersalah, tapi tidak menandatangani beberapa poin dalam kovenan mengenai genosida. Sehingga kata pengadilannya, kami nggak bisa mengadili. Gitu loh. Artinya bukan tidak terbukti bersalah, akan tetapi kata pengadilannya Uni Emirat Arab itu tidak menandatangani beberapa pasal, dia hanya menandatangani pasal-pasal tertentu saja. Nah, artinya dan menurut antum bagaimana sebenarnya orang Sudan itu melihat Uni Emirat Arab? Ya tentu secara data saya ada videonya tahun lalu di mana SAF itu buat video memamerkan ketika mengalahkan RSF Janjawid itu. Senjata-senjata itu kotak-kotaknya kiriman dari Uni Emirat Arab. Seperti itu. Yang mana Uni Emirat Arab kan bukan penghasil senjata. Dan itu ada beberapa kotak yang mana kebanyakan kotak itu sudah dihapus. Ada videonya, saya ada. Jadi ada usaha untuk gitu ya. Tahun lalu dari 2024 seperti itu. Jadi itu sudah bukti konkret. Karena kan sekarang orang-orang dari Sudan itu yang sempat koneksi ke internet, mereka ngonten terus mereka bilang Imarat atau Uni Emirat Arab adalah ihtilal bagi kami, sebagaimana bagi kalian Israel adalah ihtilal. Mereka bilang begitu kan? Ya, betul. Dan kita melihat juga karena kita lihat para ulama seperti Syekh Amin Ismail, mufasir kontemporer yang sangat masyhur di dunia Arab. Itu pun beliau sampai rela berpakaian SAF itu ya, SAF untuk menunjukkan berpihakan dia. Satu, dua, ada juga Syekh Abdul Hayy Yusuf yang terkenal juga itu dulu. Gitu ya, artinya para ulama juga sudah mengatakan mana yang batil, mana yang hak itu jelas ya. Ya, kalau memang secara murni kalau kita mau objektif, memang awalnya sih nggak murni-murni amat, kita tahu SAF juga mengkudeta. Tapi kalau dari Dororain ini antara SAF dan RSF ya kita tahu lah RSF itu sangat brutal sangat. Kalau memang dia nasionalis kok bisa bantai warganya? Kalau memang itu kan ada yang gimana kan itu kan sama-sama Muslim loh kan gitu, ada yang protes gitu ya. Dia juga takbir loh. Gimana coba? Ya sama aja seperti begal kan juga banyak Muslim tuh di Indonesia. Iya, betul. Di saya di Semarang ada namanya kreak, mengerikan. Anak-anak sok-sokan pada bawa jam 2, jam 1 malam. Bawa celurit. Kalau di Jogja itu kelitih. Nah, seperti itu kan Muslim. Sama aja kan. Tapi kan nggak mungkin, berarti dia kan nggak nasionalis gitu ya. Kalau emang dia nasionalis mah nggak mungkin dong semudah itu ngebahas. Itu baru nasionalisnya. Kalau apalagi agamis gitu kan. Dari nasionalis saja udah nggak, apalagi agamis gitu. Sehingga kita ya berpihak kepada yang kita tidak berpihak terhadap kezaliman yang seperti itu. Oke. Jadi artinya keburukan lebih ringan gitu ya. Oke. Ini kan menuntaskan kewajiban kita terhadap konflik-konflik yang juga menimpa dunia Islam selain pada Gaza. Dan memang karena Gaza ya karena antum juga gitu ya, dan antum untungnya cepat-cepat pulang sehingga kita tahu gitu loh Gaza itu begini. Orang jadi ingin tahu kenapa sih negara-negara Islam nggak bantu. Ternyata kita jadi nyari data, Suriah lagi begini, Lebanon lagi begini, Mesir lagi begini, Sudan ternyata lagi begini, gitu. Dan ini semua memang akhirnya bermuara pada ujung-ujungnya nanti ketika negara-negara Islam sudah stabil, kita akan mudah sekali memenangkan pertempuran di Baitul Maqdis. Ini memang sudah agenda geopolitik. Ya, itu yang tadi saya bahas. Cuman kalau saya jelasin lagi di sini kan, dua 3 kali saya ngulangi masalah itu. Ya teman-teman, ini semua sebetulnya kembali kepada bukan teori ya, tapi bukti sejarah yang memang berkaitan dengan eksistensi Israel. Ya, kalau kita mau tarik garis merahnya, pada akhirnya semua kekacauan ini selalu ada lah. Ya, di balik itu semua intervensi Israel dan Amerika gitu. Dan menurut antum sejauh mana kita bisa bersumbangsi agar melihat konflik ini kita domir tahu itu bahasanya, nurani kita atau ya kita kewajiban kita itu tergugurkan lah gitu. Oke. Pertama, di masa ketika Nabi SAW itu ditindas oleh penduduk Makkah saat itu oleh Abu Jahal dan kawan-kawan,
turun surat Al-Buruj yang cerita tentang Ashabul Ukhdud, cerita tentang pembantaian yang terjadi di sebuah negeri lain yang dekat masanya dengan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena penduduk negeri itu, yang itu sekitar Arab juga itu masih gitu kan, katanya bukan katanya, menurut Al-Quran itu memeluk agama Islam sehingga mereka dibantai oleh rajanya. Al-Quran itu memerintahkan kita untuk bicara geopolitik. Dan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dikepung oleh orang-orang orang-orang Mekah pada saat itu, dikhianati di belakang oleh orang-orang Yahudi. Pada saat ada batu yang mengganjal penggalian parit, Rasulullah itu mencangkul itu, dan kata Rasul apa coba, diperlihatkan oleh Allah istana-istana di Basrah di Suriah, diperlihatkan istana-istana di Madain atau di Persia itu, dan istana-istana yang di Yaman. Artinya saat itu dalam kondisi yang terdesak, ayo kita reshaping dunia ini. Itu dunia ini dijanjikan buat kita. Artinya ngurusin masalah Sudan, ngurusin masalah, dan bukan cuma Sudan ya, Libya, Aljazair, Nigeria, termasuk Kashmir dan lain sebagainya, itu adalah merupakan bagian dari hak kita sebagai kaum muslimin untuk menciptakan kedamaian dunia. Dan kita nunggu apa gitu ya? Artinya harus, ini kan gerakan anak muda sebetulnya. Saya ngebayangin ya, kalau kita hidup bersama dengan para pendiri bangsa kita yang dulu kita tahu lah energi sekali mereka itu, dan mereka itu pergerakan globalnya luar biasa itu ya. Sampai kan salah satu, saya lupa siapa sih namanya itu, Agus Salim mau salah ya, yang pernah dijadikan khatib dalam Muktamar Al-Quds Ad-Dawli itu, Muktamar Al-Alim fil Quds. Jadi kinerja Abdul Mudzakkir kan? Ya, Abdul Qadir Mudzakkir ya. Artinya sepak terjang para pemuda-pemuda dulu di tahun 40-an itu ya. Itu luar biasa banget loh dalam ikut berperan dalam gerakan global. Kita sekarang lebih terbuka sebetulnya. Ya. Saya tuh melihat memang harus ada pergerakan intelektual aktivis muda. Kita bergerak dari negara ke negara, membuat semacam seminar, kemudian pergerakan nyata, advokasi, agar ketika ada kasus di Sudan ini kita juga sudah punya pergerakan yang siap untuk advokasi dengan ya kan sih? Itu dia. Kita dan saya tahu banyak orang-orang Sudan yang sebetulnya bisa kita jangkau kan, ya. Kita bisa bertanya langsung apa sih yang bisa kita berikan untuk mereka untuk meringankan beban mereka gitu. Itulah kenapa mental pemuda Muslim terutama harusnya mental global yang tadi sudah disampaikan. Masalah lagi dalam posisi di parit gitu kan, nyangkul tiba-tiba, hey kita akan menguasai dunia loh. Itu dia. Itu keren sekali gitu loh. Anak muda ini didesain untuk menjadi pemimpin gitu ya, bukan menjadi budak dan orang-orang yang hanya menonton tanpa ada bukti nyata gitu. Dan harus disudahi lah kita silau dengan kiblat barat itu. Ya, teori Ibnu Khaldun tadi kan, yang masyarakat yang kalah kan cenderung ikutnya ke yang menang kan. Iya. Betul. Harus disudahi. Kiblat kita bukan ke sana harusnya. Iya. Orang harus lebih bangga dan punya motivasi lebih besar untuk belajar bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Iya. Makanya gini, saya selalu berpikir gini ya, teman-teman. Daripada kita hanya meratapi, melihat pembantaian di Sudan, kemudian di Gaza, kemudian kita mau ngapain sih? Paling bantu nge-share gitu dong kan. Sebetulnya ada satu langkah strategi yang lebih strategis dibandingkan hanya nge-share. Tapi apa? Tapi kita memahami ternyata kita selemah itu loh. Kita nggak punya power, ya. Maka tugas kita agar ke depan tidak terulang lagi, paling tidak kita harus punya power itu. Kita harus mulai membentuk aliansi besar yang tadi saya bilang itu. Kita upgrade kualitas kita. Jadi kalau kita sudah punya power, kita sudah punya influence, kita sudah punya jaringan, nah nanti ke depan bukan tidak mungkin kita yang punya menjadi pemangku kebijakan hal strategis ya yang bisa kita pikul. Sehingga kita bisa mengurangi bencana-bencana kemanusiaan seperti ini gitu kan. Tapi kalau kita hanya terbatas pada menangis, kemudian scrolling, kemudian selesai, apa pelajaran yang kita ambil? Atau masih berpikir lokal, aduh negara kita juga masih susah, masih begini, masih begitu. Aduh, nggak selesai-selesai. Ya. Jadi intinya kira-kira pandangan antum berdua nih, ini kemana arahnya nih kira-kira nih? Konflik Sudan ini. Antum lu? Oke. Pertama kalau prediksi saya, memang ini nggak akan selesai kecuali negara-negara luar ini cabut dulu. Ya, cabut dulu mereka, dan ini tentu pemerintah Sudannya sendiri juga harus menentukan. Nggak mungkin sih, mungkin mereka mau mencabut diri. Ya, karena ada emas segala macam itu ya. Iya.
Karena yang di internal aja kan udah kepentingan masing-masing. Iya, udah kepentingan masing-masing dan mungkin memang harus muncul kekuatan dari masyarakat lagi nih, yang bukan SAF, bukan juga RSF, yang mana kekuatan masyarakat ini secara total berjuang untuk menghentikan perang, gitu loh. Melokalisasi Janjaweed, gitu kan, lalu kemudian juga menyampaikan aspirasi kepada RSF sebagai pemerintah resmi. Ya. Harus kayak gitu loh. Dan yang kedua, saat ini bagi saya pemerintah Sudan sudah cukup maksimal dengan melaporkan Uni Emirat Arab ke pengadilan internasional dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dia nego sana sini biar negara luar tuh nggak masuk, investasi nggak terganggu dan seterusnya. Tapi lagi-lagi problem terbesar di Sudan adalah kemiskinan dan ketidakmerataan pendidikan. Itu problem di semua negara-negara yang kolonial itulah. Ya Makanya saya selalu melihat kasus di Suriah, di negara-negara Afrika. Pembodohan itu memang terjadi secara sistematis, betul. Iya kan? Dan itu salah satu cara mereka untuk mudah dilemahkan. Saya tetap merasa gini loh teman-teman. Kalau kita bisa bergerak lebih awal sebetulnya ya. Kita mengadakan seminar internasional kumpulan anak-anak muda di seluruh dunia termasuk Sudan. Jadi kita bisa masuk menengahi mereka sebagai pihak luar yang memang care sama mereka, dan kita nggak punya kepentingan apa-apa. Kalau yang besok tanggal 7 itu katanya di mana? Di DPR atau di mana itu? Tanggal 7 besok? Acara apa itu? KTT di mana? KTT ulama-ulama dunia. Iya, katanya di Indonesia, tapi itu acara tahunan saja pada akhirnya. Artinya gini loh, banyak banget KTT serupa digelar di Turki, di Mauritania juga pernah. Di Indonesia sering banget, tapi apa hasilnya? Hasilnya hanya memuaskan intelektualitas orang-orang tua. Nah, kita mau anak mudanya. Gini loh, maksudnya gini. Kalau kita mengandalkan sesama Sudan juga untuk menyelesaikan konflik sulit. Sulit sekali. Tapi kalau kita mengandalkan orang-orang asing, tapi dia punya kepentingan, itu nggak bisa juga. Maka sebetulnya yang paling bisa mereka terima adalah aspirasi kita, civil society. Kita dengan beberapa anak muda dari beberapa negara, kita datang ke sana, kita care sama kalian loh. Kita mau bantu yuk menyelesaikan masalah kalian. Karena bagi kami, masalah kalian bukan hanya masalah kalian doang. Ini dan kita punya track record itu. Ada masalah Gaza, kita turun ke Gaza loh. Dan kita nggak punya kepentingan di situ kan. Nah, dan saya kalau itu terjadi pada saya, ya Indonesia chaos gitu kan, dan ada negara-negara luar datang untuk membantu dan mereka tidak punya kepentingan tertentu, saya akan merasa lebih ini kayaknya tulus dan bisa diandalkan, iya gak sih? Ya kan? Saya perjuangan saya lebih ke arah sana sebetulnya. Kalau kita bisa membuat semacam forum antar negara yang global yang semua punya kerisauan yang sama, yang nggak mau melihat nyawa terbunuh, korban berjatuhan. Ayo kita coba mediasi mereka lah, ya. Dan nanti kita tidak hanya membawa semacam wacana untuk memediasi, tapi kita juga membawa proyek. Ya proyek apa? Misalnya kalau masalah Sudan itu adalah masalah kependidikan yang kurang dapat akses. Ayo kita coba cari funding deh untuk ikut membangun pendidikan di sana gitu ya. Kemudian hal-hal yang bisa kita bantu. Sebetulnya kan itu kan yang hal nyata yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena itu sudah kita lakukan di Gaza gitu loh. Dan ini membuktikan memang kepedulian kita untuk Gaza itu bukan sekedar karena saya sebut mengurusin Gaza jadi hanya Gaza gitu loh. Saya juga nggak tenang melihat pembantaian terjadi di Sudan atau di tempat manapun itu. Makanya itu yang berusaha kita healing. Semakin banyak kita turun ke lapangan, semakin kita akan punya portofolio dan kita punya pengalaman itu ya. Dan kalau nggak kita yang bergerak, kalau nggak sekarang, kita nunggu siapa gitu loh. Apa kita nunggu rambut kita beruban, lalu kita bergerak dari bangku politik, nggak akan bisa. Itu sih. Kita harus, saya yakin di Sudan pun ada aktivis lapangannya loh. Yang bisa kita rangkul kan? Ya, banyak sekali. Dan dibunuh. Seriusan. Ya. Banyak dan itu yang memang saat ini diminta oleh Sudan. Rata-rata orang-orang Sudan yang bicara saat ini memang yang qadarullah sedang berada di luar negeri, mereka tidak pulang. Itu masalahnya. Gitu. Memang pelik sekali ini Emirat ini. Nah itulah, kayaknya kita perlu satu sesi podcast lagi nih ya nanti untuk ngebahas masalah Uni Emirat Arab dalam timbangan geopolitik Islam. Gimana sih negara ini? Iya betul teman-teman, seru banget. Kita akan buat dulu nih riset mendalam tentang Uni Emirat Arab.
jalan kita melihat sebetulnya dia kemana sih kebijakan luar negeri itu. Betul. Keluarga Nahyan itu siapa sih? Bisnisnya di mana aja sih? Dan kenapa dia kok cawe-cawe di Sudan, di Libya, di Gaza? Apa sih tujuannya gitu? Nah, jangan kita buka sekarang, teman-teman, itu buat konten selanjutnya. Bersama saya Muhammad Rusyan Gaza di channel Kebanggaan Kita Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.